Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lovana Amieni, mahasiswa program studi kebidanan program sarjana terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang soal vignette mengenai distosia bahu. Tapi sebelum masuk ke soal, kita akan review sedikit mengenai materinya. Setelah itu kita baru masuk ke soal. Kalian siap? Distosia bahu adalah peristiwa di mana tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Distosia bahu adalah kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas sakral promontori, karena itu tidak bisa lewat masuk ke dalam panggul. Menurut Prawiro Harjo 2012. Sehingga penurunan kepala yang terlalu cepat menyebabkan bahu tidak melipat pada saat melalui jalan lahir, atau kepala telah melalui pintu tengah panggul. Setelah mengalami pemanjangan kala 2, sebelah bahu berhasil melipat masuk ke dalam. Sehingga penurunan kepala yang terlalu cepat menyebabkan bahu tidak melipat pada saat melalui jalan lahir, atau kepala telah melalui pintu tengah panggul. Setelah mengalami perpanjangan kala 2, sebelah bahu berhasil melipat masuk ke dalam panggul. Ibu dengan riwayat distosia bahu sebelumnya atau dengan riwayat vakum karena makrosomia, ibu dengan diabetes mellitus. Komplikasi lain yang terjadi pada ibu: perdarahan postpartum, laserasi derajat 3-4, ruptur uteri. Komplikasi pada bayi: brachial plexus palsi, fetal death, hipoksia janin dengan atau tanpa kerusakan neurologis, fraktur humerus dan klavikula. Faktor resiko distosia bahu: ibu dengan diabetes, janin besar atau makrosomia, riwayat obstetri atau persalinan dengan bayi besar, ibu dengan obesitas. Tinjauan Islam bisa dilihat dari surat Al-A'raf ayat 54. Bisa dibaca ya teman-teman. Soal 1. Seorang perempuan datang ke PMB umur 23 tahun, G2P1A0, UK 37 minggu, KU normal TD 120/80, nadi 88, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFO 34 cm, DJJ 150, sedang dalam proses persalinan. Setelah kepala bayi lahir, terjadi kesulitan dalam melahirkan bahu. Pertanyaan: apakah metode yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? A. Klasik, B. Lowset, C. Muller, D. Macrobet, E. Morisau. Baik, untuk jawaban soal nomor 1 adalah Macrobet. Macrobet adalah posisi setengah duduk dengan hiperfleksi maksimal pada panggul dan melibatkan fleksi maksimal kaki ibu sampai menyentuh abdomen. Posisi ibu di sini adalah terlentang, kaki dua-duanya dibuka selebar mungkin sampai benar-benar mendekati abdomen dan dada ibu, sehingga melebarkan jalan lahir bayi. Soal 2. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, UK 40 minggu, datang ke rumah sakit dengan riwayat diabetes mellitus, KU normal TD 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5, TFO 32 cm, DJJ 148. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah dipimpin persalinan, kepala janin sudah lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar. Pertanyaan: apakah diagnosa yang tepat untuk masalah tersebut? A. Partes lama, B. Distosia bahu, C. Partes tak maju, D. Partes serotinus, E. Partes precipitatus. Baik, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah distosia bahu. Distosia bahu adalah kondisi kegawat daruratan obstetri pada persalinan pervaginam di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah kepala janin lahir. Penyebab dari distosia bahu antara lain seperti bayi besar, riwayat ibu dengan diabetes mellitus, panggul sempit, posisi yang abnormal.
Soal 3. Seorang perempuan umur 22 tahun G1 penol A0 UK 39 minggu datang ke rumah sakit dengan riwayat diabetes mellitus, KO normal, TD 100/60, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7, TFU 35 cm, DJJ 152 kali per menit. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah bidan melakukan manuver microbed, bayi tidak melakukan putaran paksi luar. Pertanyaan, apakah tindakan selanjutnya yang tepat dalam kasus di atas? A. Manuver Woods, B. Manuver Hibbert, C. Manuver Rubin, D. Klasik, E. Bantuan asisten dengan manuver Masanti. Baik, untuk soal yang ketiga, jawabannya adalah bantuan asisten untuk manuver Masanti. Peran asisten di sini juga penting untuk membantu bidan, yaitu melakukan Masanti. Dia itu penekanan suprapubik dengan ujung genggaman tangan pada belakang bahu depan untuk membebaskannya. Soal 4. Seorang perempuan umur 38 tahun G2 penol A1 datang ke PMB dengan infartus sisa dukun. Kencang-kencang sering dan telah sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun 3 jam yang lalu, KO lemah kelelahan, TD 90/60, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. VT pembukaan 8 cm kepala turun di Hodge 3, DJJ 182 kali per menit. Pertanyaan, apakah diagnosa yang tepat untuk masalah tersebut? A. Partes lama, B. Partes kasep, C. Partes macet, D. Partes lambat, E. Partes tak maju. Oke, selanjutnya untuk yang soal nomor 4, jawabannya adalah partes kasep. Mengapa partes kasep? Karena partes kasep merupakan fase akhir pada persalinan di mana sudah dipimpin lama tapi tidak ada kemajuan persalinan atau bayi tidak segera lahir. Pembukaan sudah banyak tapi tidak lengkap-lengkap seperti itu. Karena di sini di soal nomor 4 kita bisa mengetahui clue-nya ya teman-teman. Kalian bisa menggarisbawahi suhu ibu mencapai 39 derajat Celcius, DJJ janin lebih dari normal, yaitu 182 kali per menit, dimana itu bisa dikatakan gawat janin. Di sini juga sudah dipimpin oleh dukun selama 3 jam, dan kemudian di soal nomor 4 kita juga menemukan kondisi ibu yang kelelahan, lemas, seperti itu. Soal 5. Seorang perempuan umur 22 tahun G1 penol A0 UK 40 minggu datang ke RS dengan riwayat bayi besar. KU normal, TD 120/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7, TFU 35 cm, DJJ 148. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2, namun setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Pertanyaan, apakah faktor resiko yang terjadi jika kepala terlalu ditarik curam ke bawah? A. Brachial plexus palsi, B. Preserebral palsi, C. Fraktur klavikula, D. Fraktur toraks, E. Fraktur cervica. Baik, untuk soal nomor 5, jawabannya adalah fraktur klavikula. Fraktur klavikula yaitu retak pada tulang yang menghubungkan dada dan bahu. Bayi kadang-kadang mengalami fraktur klavikula selama proses kelahiran karena trauma kelahiran pada saat persalinan ya. Biasanya penyebab fraktur klavikula umumnya itu karena bisa cedera olahraga dan juga terjadinya pas kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kita berdoa ya setelah belajar.